Halo, saya Natasha Selawati, mahasiswa Quick&Gi dari kelas E mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu BPJS. Simak video berikut ini. Apa itu BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini saya akan fokus ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan, dahulu bernama Jamsostek, merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Kepesertaan wajib. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga yang kurang mampu, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. BPJS Kesehatan, apa kelebihan dan kekurangannya? Biaya kesehatan yang setiap tahun semakin tinggi memang membuat kesehatan menjadi suatu hal yang sangat mewah. Asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan swasta saat ini memang terlalu mahal untuk ukuran masyarakat Indonesia. Maka, ketika BPJS ini hadir, masyarakat sepertinya mendapatkan jalan keluar yang sebenarnya. Tapi apakah benar seperti itu? Ternyata di dalam segala kelebihan yang ada pada BPJS juga terdapat kekurangan atau kelemahan. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada BPJS, terutama BPJS Kesehatan ini? Berikut ulasannya. Kelebihan dan keuntungan BPJS Kesehatan. Murah. Kelebihan pertama dari BPJS Kesehatan adalah biaya atau iuran yang murah. Bagaimana tidak? Hanya dengan premi per bulan untuk kelas 1 sebesar 60.000, kelas 2 sebesar 51.000, dan kelas 3 sebesar 25.000, seseorang sudah bisa mendapatkan layanan atau perlindungan kesehatan dari pemeriksaan, rawat inap, pembedahan, obat, dan lain sebagainya secara cuma-cuma. Dari berita dan kabar yang ada, bahkan cuci darah dan biaya persalinan bisa didapat oleh peserta dengan gratis. Yang kedua adalah wajib. BPJS Kesehatan yang diselenggarakan langsung dari pemerintah atau negara ini memang sebuah program yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa wajib? Hal ini dikarenakan ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban ini. Secara lebih lanjut, artinya jika seseorang ikut asuransi swasta, maka Anda juga diharuskan mendaftar asuransi BPJS Kesehatan. Yang ketiga, tanpa medical check-up. Apabila Anda mendaftar pada asuransi kesehatan swasta, maka Anda akan dikenai medical check-up terlebih dahulu. Dan bila Anda terkena penyakit kritis dan sudah berumur di atas 40 tahun, maka premi Anda akan menjadi sangat mahal. Kemungkinan terburuk seperti pengajuan polis yang ditolak juga sangat mungkin terjadi. Namun, bila Anda mendaftar BPJS, di umur berapapun Anda boleh mendaftar dan tanpa adanya medical check-up, bahkan bayi yang masih dalam kandungan saja bisa didaftarkan. Yang keempat, dijamin seumur hidup. Sepertinya hanya BPJS yang berani menanggung proteksi peserta hingga seumur hidup. Dalam pengamatan sejauh ini, diketahui asuransi swasta hanya bisa melindungi pesertanya maksimal pada usia 100 tahun. Itu pun belum ada orang yang memberikan testimoni atau kabar ada asuransi yang berani menanggung biaya hingga umur 100 tahun tersebut. Tidak ada pengecualian. Terakhir, kelebihan BPJS Kesehatan adalah tidak adanya pengecualian. Dalam pendaftaran asuransi swasta, seseorang yang sudah terkena penyakit kronis memang bisa saja akan mengalami penolakan. Kalaupun diterima, premi yang dibebankan akan mahal atau bahkan polis bisa ditolak kalau muncul kebohongan. Klaim dana juga bisa jadi sangat sulit ketika Anda dianggap melakukan pembohongan saat mendaftar. Nah, di BPJS, Anda bisa mendaftar tanpa Anda ditanyakan penyakit yang telah diderita oleh peserta. Perubahan data bisa dilakukan online.
Memang sebelumnya jika peserta BPJS Kesehatan ingin melakukan perubahan data, harus datang ke kantor cabang atau pusat. Namun, mengingat semakin hari makin membludaknya peserta BPJS Kesehatan yang mengantri, pemerintah langsung mengatasinya dengan membuka perubahan data secara online. Jadi bagi peserta yang ingin melakukan perubahan data pribadi seperti nomor telepon peserta, alamat, atau vaskes, kelas BPJS, dan sebagainya, peserta bisa ubah melalui website BPJS Kesehatan atau melalui JKN yang sebelumnya harus diunduh terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Selain kelebihan, tentu ada kekurangan atau kelemahan BPJS Kesehatan. Yang kesatu adalah metode berjenjang. Kekurangan pertama dari BPJS Kesehatan adalah adanya metode berjenjang saat melakukan klaim. Di BPJS, di luar keadaan darurat, peserta memang diharuskan memeriksakan penyakitnya ke Vaskes 1 terlebih dahulu. Vaskes 1 ini sendiri berupa puskesmas atau klinik. Setelah dari di Vaskes 1, dan pasien memang dirasa harus ke rumah sakit, maka pasien atau peserta BPJS baru bisa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Namun di asuransi lain, Anda bisa langsung memeriksakan sakit ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Yang kedua, hanya Indonesia. Layanan kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di wilayah Indonesia saja. Berbeda dengan asuransi swasta yang bisa memproteksi kesehatan pesertanya di rumah sakit yang bekerja sama hingga di seluruh dunia. Yang ketiga adalah antri. Wajar saja bila mau berobat menggunakan BPJS Kesehatan, harus antri terlebih dahulu sebelum dipanggil giliran. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk berobat. Itulah tadi penjelasan tentang BPJS, kepesertaan wajib, kelebihan dan kekurangan dari BPJS. Terima kasih telah menonton video ini.